Audio Jungle. Ringga sapa berita nauli, berita ulungan ni Jesus Tuhanku. Ringga sapa aina sitong membuat soda tudus ni ringga sapa berita naumuli, berita holongan ni Jesus Tuhanku. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita. Kita akan masuk dalam renungan pagi ini. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan, kasih, dan penyertaan-Mu selama ini yang masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 10 Juni 2025, diambil dari Ibrani 6 ayat 11 sampai dengan 12, yang akan dibacakan dari seorang anak remaja kita. Dipersilakan. Nats renungan hari ini, hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, diambil dari Heber 6 ayat 11 sampai dengan 12. Alai dipangi dorohanami donuaim patuduhononi ganup hamur rikot ni roha nasongoni pataksakon pangirimoni sahatro di ujungna unang magabe akan nalosok hamu tiruhamu ma akasitean baga-bagai marhite-hite haporsiaon dohot lambas ni roha. Di bahasa Indonesia yaitu, tetapi kamu ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mengambil tema renungan pagi ini, harapan yang tekun dalam janji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dunia yang semakin kompleks dan tidak menentu ini, kita seringkali merasa ditarik ke sana kemari oleh berbagai kekhawatiran dunia ini, seperti ekonomi yang tidak stabil, ketersediaan lapangan pekerjaan yang semakin terbatas, harga-harga kebutuhan hidup yang semakin naik, cuaca iklim yang pancaroba dan tidak menentu, perkembangan teknologi yang semakin melesat, jarak kesenjangan sosial masyarakat yang semakin tinggi, sementara tuntutan dan kebutuhan dalam keluarga yang semakin meningkat. Di tengah pergumulan kehidupan ini, apa yang menjadi jangkar bagi jiwa kita? Apa yang menopang kita ketika kekuatan kita sendiri tidak cukup? Jawabannya adalah harapan yang teguh kepada Tuhan. Dari catatan sejarah Alkitab, kita tidak menemukan siapa penulis surat Ibrani ini. Tetapi surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang diuji dan mungkin tergoda untuk meninggalkan iman mereka. Dan surat ini memberikan sebuah dorongan yang sangat penting kepada mereka mengenai harapan untuk tetap bertekun akan janji Allah. Di pagi ini,
Kita akan merenungkan ayat ini, sebuah perikop yang memanggil kita untuk bukan hanya memiliki harapan, tetapi untuk bertekun dalam pengharapan kita kepada Tuhan, sampai pada akhirnya kita melihat penggenapan akan janji-janji Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari menilik lebih dalam nats renungan kita hari ini yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, adanya panggilan untuk menunjukkan kesungguhan yang sama. Pada mula nats hari ini dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Ini adalah panggilan bagi saudara dan saya, panggilan bagi setiap individu yang mengaku iman percaya kepada Kristus, bahwa iman dan harapan adalah perjalanan pribadi yang membutuhkan partisipasi aktif dari setiap kita. Saudara dan saya dituntut untuk bersikap sama-sama bersungguh-sungguh, yang berarti memiliki semangat, giat, dan rajin. Ini mengindikasikan tingkat komitmen dan intensitas kita yang tinggi. Sama seperti seorang mahasiswa yang sungguh-sungguh belajar untuk menghadapi ujian, atau seorang atlet yang gigih berlatih untuk berkompetisi. Demikian pula kita dipanggil untuk memiliki semangat yang serupa dalam mengejar harapan kita di dalam Tuhan. Sikap ini tentunya akan menjauhkan dan menolak segala bentuk kemalasan atau sikap acuh tak acuh dalam iman. Harapan kita bukanlah pasif, melainkan aktif dan penuh gairah. Bagian yang kedua, adanya tujuan dari pengharapan. Pada ayat selanjutnya dikatakan, untuk mencapai kepenuhan harapanmu sampai pada akhirnya. Ini adalah tujuan dari kesungguhan kita, yaitu harapan sepenuhnya untuk mendapatkan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya. Harapan orang percaya adalah harapan yang pasti, bukanlah sekadar semoga atau mudah-mudahan. Harapan kita berakar pada janji-janji Allah yang teguh, karakternya yang tidak pernah berubah, dan karya penebusan Kristus yang telah Dia genapi. Harapan kita adalah Yesus Kristus itu sendiri, kebangkitannya, kemenangannya mengalahkan dosa dan maut melalui kebangkitannya, serta kedatangannya kembali dalam awan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan bagian yang ketiga, jangan lamban, tetapi meneladani iman dan kesabaran. Ayat 12 ini memberikan alasan mengapa kita harus menunjukkan kesungguhan dan ketekunan, serta memberikan inspirasi agar jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kata lamban di sini berarti lesu, malas, tumpul, atau menunda-nunda. Ini adalah kondisi di mana gairah rohani kita meredup, sehingga kita menjadi mudah goyah, ragu, dan rentan terhadap dosa atau kekecewaan. Sikap lamban ini dapat menghalangi kita dari menerima berkat dan penggenapan janji Allah. Selanjutnya dikatakan, haruslah menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Penulis Ibrani memberikan sebuah model, sebuah teladan. Siapakah mereka yang dimaksud? Mereka adalah para pahlawan iman yang disebutkan dalam Ibrani pasal 11. Ada Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan masih banyak lagi. Mereka adalah orang-orang yang meskipun menghadapi berbagai kesulitan, penundaan, dan cobaan yang berat, tetap berpegang pada janji Allah dengan iman dan kesabaran yang luar biasa. Mereka adalah bukti hidup bahwa iman dan kesabaran
akan membuahkan hasil. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana refleksi nas renungan ini di zaman sekarang ini? Di sini saya mencatat ada 4 poin. Yang pertama, adanya dunia yang menawarkan begitu banyak informasi negatif atau hoax, seolah membuat energi positif kita terbuang dengan percuma. Sementara itu, tekanan pekerjaan yang begitu tinggi, belum lagi tuntutan ketergantungan sosial media, bahkan rutinitas hidup dapat dengan mudah membuat kita merasa lelah dan lesu secara rohani. Kita dituntut untuk bersungguh-sungguh memerangi kelusuan ini dengan proaktif dalam mencari Tuhan sebagai sumber energi positif bagi tubuh dan jiwa kita, baik melalui nyanyian dan ibadah pribadi maupun komunal, mencari persekutuan yang membangun dan menyalakan kembali api semangat di dalam hati kita. Poin yang kedua, di zaman yang penuh dengan janji-janji semu dan kekecewaan, penting untuk memahami apa sebenarnya kepenuhan harapan yang Alkitab tawarkan. Banyak harapan dunia ini ternyata adalah ilusi. Harapan akan kebahagiaan yang semata-mata bergantung pada harta, status, atau kesenangan seringkali berujung pada kekecewaan dan kehampaan. Firman Tuhan menawarkan harapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena berakar pada pribadi Allah yang setia, kita perlu membedakan antara janji-janji dunia yang fana dengan janji-janji Tuhan yang kekal. Poin yang ketiga, dunia menawarkan banyak jalan pintas dalam mencari kepuasan. Namun, iman yang sejati membutuhkan kesungguhan yang konsisten, tidak hanya di awal, tetapi sepanjang perjalanan hidup. Jika sesuatu tidak memberikan hasil segera, janganlah menyerah. Sikap menyerah akan merusak iman kita. Ketika doa belum dijawab atau perubahan karakter terasa lambat, kita bisa menjadi lamban dan malas rohani. Hal ini mengingatkan kita bahwa penggenapan janji Allah seringkali melibatkan proses dan penantian yang panjang. Dan poin yang keempat, pentingnya teladan di tengah dunia ini. Di era media sosial, kita sering melihat para influencer yang memamerkan gaya hidup mewah atau kesuksesan yang instan. Apakah itu teladan kita? Tentunya tidak. Karena firman Tuhan mengarahkan kita untuk meneladani mereka yang menunjukkan ketekunan dan kesabaran dalam iman, yang hidup mereka menjadi bukti dari janji-janji Allah. Beberapa tokoh Alkitab sudah disampaikan. Ada Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Ayub, dan bahkan Yesus Kristus sendiri. Siapakah teladan rohani kita? Apakah kita mencari inspirasi dari mereka yang benar-benar hidup dalam ketaatan dan kesabaran terhadap Tuhan? Bacalah sejarah tokoh-tokoh Alkitab. Hal ini akan menginspirasi sekaligus menambah energi positif dalam tubuh dan jiwa kita dalam menjalani segala tantangan hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, nats renungan hari ini adalah panggilan untuk tidak hidup dengan iman yang setengah-setengah, melainkan untuk menunjukkan kesungguhan yang sama dalam berharap kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk tidak hanya memiliki harapan, tetapi untuk mencapai kepenuhan harapan itu, yaitu mengalami janji-janji Allah secara nyata dalam hidup kita. Dan yang terpenting, kita dipanggil untuk tidak menjadi lamban, melainkan bertekun sampai pada akhirnya meneladani para pahlawan iman yang telah membuktikan bahwa Tuhan itu setia. Di tengah badai kehidupan, biarlah harapan kita kepada Tuhan menjadi jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ketika penantian terasa panjang, biarlah kita mengingat bahwa Dia adalah Allah yang setia pada setiap janjinya, dan waktunya adalah yang terbaik. Ingatlah janji Tuhan dalam Filipi 1 ayat 6, "Aku yakin sepenuhnya akan hal ini, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu
akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Bagian kita adalah bertekun, percaya, dan bersabar. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam ketekunan harapan ini, sehingga pada akhirnya kita pun akan menerima warisan yang mulia yang telah dijanjikan Allah bagi kita. Marsangap Made Batata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah harapan kami yang sesungguhnya. Di tengah ketidakpastian dunia ini, Engkaulah satu-satunya jangkar bagi jiwa kami. Kuatkanlah kami untuk tidak menyerah, melainkan terus melangkah maju dengan iman dan pengharapan yang teguh kepadamu, sampai pada akhirnya kami melihat penggenapan penuh dari harapan kami di dalam Kristus Yesus. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi saksi akan kesetiaan dan kasih-Mu yang tak terbatas. Kami berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di dalam sekolah ataupun perkuliahannya. Curahkanlah hikmat-Mu buat mereka dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkanlah jalan buat mereka. Begitu juga yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja, berkarir, dan memiliki prestasi yang baik. Berdoa untuk para orang tua yang sedang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan juga para orang tua yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Berikanlah kekuatan, kesabaran, dan sukacita, dan berkatilah segala usaha, pekerjaan, dan karir mereka, sehingga dapat berkembang dengan baik. Juga untuk setiap jemaat yang tetap setia dan berpengharapan merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, kiranya curahkanlah belas pengasihan-Mu bagi mereka, dan berkatilah setiap usaha yang mereka tempuh. Begitu juga untuk anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga, tunjukkanlah jalan dan bukalah pintu hati mereka yang tertutup, dan berikanlah jodoh bagi mereka, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, dan akan memberikan penolong baginya. Untuk anak kami, Hector R.M. Syahan dari Wik Diaspora, yang pada hari ini genap berulang tahun, Tuhan tambahkanlah umur yang panjang, kesehatan dan sukacita, menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tuanya, serta berkenan di hadapan-Mu. Biarlah apa yang dia cita-citakan, Tuhan berkati selalu. Kami juga berdoa untuk Amang T. Siregar Burumanurung Bapak Michael yang masih dirawat di rumah sakit, dan juga Opung Evandoli, orang tua dari Amang D. Simatupang Burupasaribu yang sedang sakit di Medan. Tuhan berikanlah pemulihan dan tambahkanlah kesehatan mereka, dan berkatilah setiap obat yang mereka konsumsi menjadi jalan kesembuhan Amang ini. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada, dan itu yang kami imani. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.